anak-anak, selamat berjumpa kembali ya. Jadi pada hari ini Pak Guru akan mencoba membahas soal-soal ya tes prakteknya kemarin ya. Namun sebelum mulai, jadi Pak Guru doakan semoga anak-anak ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi soal tes praktek yang kemarin ya, jadi ada beberapa temannya yang bertanya ya, yang masalah kesulitan ya mengerjakannya. Nah ini soal yang tes praktek yang kemarin ya. Jadi ditugaskan anak membuat seperti ini ya. Nah caranya membuat ya, jadi Pak Guru akan bahas. Jadi anak-anak yang belum paham, jadi silakan diperhatikan ya. Kemudian yang belum, yang sudah, jadi tinggal melanjutkan ya, coba yang lain ya. Nah untuk yang ini anak-anak tinggal diketik dulu ya, jadi seperti biasa. Nanti setelah itu baru di-delete ya. Nah Pak Guru langsung mulai aja ya. Jadi Pak Guru akan buatkan di bagian halaman berikutnya di bawahnya ya. Jadi Pak Guru bagi dulu jendelanya ya, dibagi split ini ya. Di split dulu. Nah, dia dibagi dua ya. Jadi Pak Guru buatkan di halaman kedua ya. Ini halaman kedua ya. Jadi anak-anak sebelum bekerja ya, jadi biasakan apa yang sesuai dengan petunjuknya. Nah, disuruh mengatur dulu ukuran kertasnya ya. Tadi kertas apa yang akan digunakan, berapa batas kiri, pada kanan ya. Jadi diatur dulu. Nah cara yang ngaturnya juga seperti yang sudah Pak Guru ajarkan ya. Masuk ke layout, kemudian ada cari di page setup ya. Ini ada page setupnya ya. Nah kemudian di page setup ini anak-anak mengatur batas kertas ya, batas tepi kertas juga dengan jenis kertas. Ini papernya itu untuk mengatur kertas yang digunakan ya. Kalau marginnya ini untuk mengatur tepi, batas tepinya ya. Itu jadi yang topnya berapa, batas atasnya dia, yang leftnya batas kiri ya. Jadi dari kiri mulai ngetiknya ya. Batas bawah itu buttonnya dan batas kanannya rightnya ya. Nah pada hari ini anak-anak disuruh batasnya dibuatkan sama ya, 2,5 ya. Jadi kalau anak-anak kurang itu bisa diatur ya. Cara ngaturnya yang termudah tinggal menggeser ke atas atau ke bawah ya. Itu diketik juga boleh ya, tapi kalau diketik ini ada sesuaikan. Kalau dia menggunakan satuan koma, pakai koma ya. Kalau pakai titik ya. Itu sesuaikan ya. Jadi geser ya. Kalau mau nambah geser ke atas ya. Kalau mengurangi geser ke bawah. Kalau tidak sesuai dengan yang diperintahkan ya. Nah kalau sudah itu anak-anak masuk ke paper lagi ya, untuk kertasnya ya. Kertasnya yang digunakan apa ya, sesuai dengan soalnya ya. Kalau di soalnya disuruh kertas F4 ya, anak-anak cari sini F4 itu sama dengan folio ya. Digeser, cari ini sampai ketemu. Kalau tidak ada ya, tidak ada, anak-anak bisa buat sendiri ya, dengan catatan kalau folio atau F4 itu ukurannya 21,5 kali 33 cm ya. Nah kalau tidak ketemu, anak masuk ke size custom size ini ya. Nah ini ukurannya 21,59 sampai 31 ya. Jadi untuk folio itu tingginya itu 33,1 ya. Tapi kalau kurang, jadi tinggal geser ini ke atas ya, ke bawah ya. Kalau yang letter, coba letter itu ukurannya berapa nih letter? Nah ini letter ya, 21,59 sama tingginya 27. Jadi lebarnya sama dia, cuma tingginya beda kalau yang folio dengan yang letter ya. Jadi kalau anak mau pakai folio ini ya lupa ya, tingginya pakai 33,1 ya, 33,1 buat di bawah lagi ya. Oke ya. Nah kertasnya kan disuruh potret, ini ya potretnya. Nah kalau anak disuruh mengubah ke orientasinya, ini masih masuk ke sini ada orientation ya. Ini apa yang potret atau landscape. Kalau landscape itu yang berembak. Nah ini ya, yang ini oke ya. Nah itu. Jadi anak buat di bawahnya, aku buat di bawahnya ya. Oke. Ini agak berubah yang di atasnya ya, apa ya.
Nah, anak-anak kalau sudah, jadi membuatnya tinggal ketik biasa ya. Kalau membuat judul seperti anak membuat judul tengah-tengah kan pakai yang ini ketik biasa. Jadi huruf besar, kombras ya, enter 2 kali ya, gitu ya. Kemudian untuk peratan kiri kanannya pakai yang justify ya, atau Ctrl J boleh ya. Nah, ya kalau sudah, jadi anak tinggal diketik aja ya. Jadi kalau mau tidak tebal ya, orang ini toko ya, ini toko beras akan membeli beras untuk bulan berikutnya ya. Jadi yang tinggal diketik terus ya, diketik terus ke bawah ya, untuk naskahnya ya. Nah, untuk ngetiknya kan sudah bisa ya, supaya tidak lama, jadi perlu di copy aja. Nah, seperti ini. Jadi buat seperti itu dulu, diketik sampai habis ya, diketik sampai habis. Nah, untuk membuat tabelnya ya, jadi anak-anak tinggal buat ya ini tabelnya. Ya, membuat tabelnya, jadi buat tengah-tengah ya, di kontrol ini ada juga pakai ini boleh ya. Nah, ini persediaan dan kalau huruf besar tinggal nggak usah dihapus, bisa tinggal dirubah pakai yang ini ya, tinggal pakai yang cash, persediaan dan penjualan beras ya, bulan Juli. Nah, ini juga lupa dirubah gitu ya, jadi nggak usah dihapus, tinggal dipakai cash saja. Nah, selanjutnya tinggal membuat tabel ya. Jadi membuat tabel kan sudah bisa, tinggal anak-anak masuk ke menu insert ini, insert ya, tabel. Nah, lihat tabelnya di atas ini kan, tabelnya itu terdiri dari 3 kolom dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ya, di 3 kolom. Jadi membuat tabel kan ada beberapa cara ya. Jadi bisa dengan menghitung kotaknya ini, nah itu ya, 6 jadi geser ke bawah. Kalau kurang juga tidak apa, nanti tinggal tambahkan aja. Nah, ya, nah, ya, jadi itu, ini contoh yang di atas ya. Jadi tinggal ketik ya, kita pakai huruf besar, nama barang, persediaan ya, dalam kilogram ya. Kemudian ini ada penjual, semua juga dalam kilogram ya. Tetap ini ada IR46 dan ini ada IR42 dan ini ada rojo lele ya, beras. Ini ada beras merah pandan wangi ya, pandan wangi. Kemudian ini ada beras merah. Nah, ketik biasa ya. Dan ini juga anak ketik 400. Boleh ke samping juga boleh, ke bawah juga boleh. Ya, kalau samping tinggal tab ke samping, tinggal 180. Boleh pakai tab. Nah, kayak gini boleh juga, turun juga boleh. 400 tab, kemudian 80 tab. Nah, kemudian ada 800 tab, kemudian ada 650 tab lagi, kemudian 600 tab lagi, 380 tab. Nah, itu 300, dia ada 770. Nah, sudah selesai tabelnya kan. Nah, sudah selesai tabelnya. Kalau anak-anak mau langsung membuat diagramnya ini boleh. Jadi ini namanya smart art kan, smart art ya. Jadi anak-anak masuk, kita pelajari, masuk ke misalkan menggunakan konsep smart art ini. Nah, ini
Nah, smart art-nya ini yang piramid nih, jenisnya yang piramid. Piramid ini ada, ya. Nah, klik ini langsung oke. Nah, kemudian anak warnanya nih sudah layoutnya udah anak pilih ya, yang piramid. Kemudian warnanya anak bisa pilih sesuaikan senangnya yang mana, atau nanti bisa juga dirubah ya. Seperti ini. Nah, kemudian mau pakai yang dua stilnya, mau pakai yang 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, ini dari contoh ya. Kalau mau pakai yang ini ya, gitu ya. Ada juga, atau kalau mau pakai yang 2 dimensi ini klik. Nah, ya. Nah, nanti kalau kurang ya, kalau kurang, nah ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau ini kan ada 1, 2, 3. Nah, kalau kurang, nah tinggal kalau ingin nambahkan bawahnya, tinggal pilih ini ya, bagian bawah ini. Nah, ini klik di bagian bawah ini. Habis itu di pojok kiri ini anak-anak pilih, atau pilih dulu desain. Di menu di atas ini ada menu desain ya. Caranya klik dulu bagannya ya. Kalau tidak diklik bagannya, jadi tidak muncul di atas menunya ya. Klik dulu bagannya seperti itu, muncul desain di atas. Kemudian di bagian kiri ini ada namanya add shape ya, ini. Nah, jangan disuruh menambahkan shape-nya itu sebelum setelahnya atau sebelumnya ya, atau di atasnya atau di bawahnya gitu ya. Kalau mau menambah di bawahnya ya pilih ini, sama dengan upscale-nya. Nah, gitu. Nah, ya. Atau kalau mau menambahkan di pakai upscale-nya, anak gunakan ya yang ini. Nah, ya. Baru 4 kan. Nah, kalau ditambahkan lagi, kalau ini lagi 1. Nah, ini udah 6 kan. Nah, kalau sudah tinggal anak-anak masukkan ya, masukkan angkanya ya, atau sesuaikan dengan jumlah berasnya. Nah, kalau yang paling beras yang terjual yang paling banyak kan jenis beras rojo lele ya, jadi tinggal di bawah ini tinggal anak ketik rojo lele. Nah, gitu. Ya, jadi besarnya mengikuti jumlah yang terjual ya. Ya, dan ini ya, ini yang nomor 3-nya IR46 ya, IR46. Kemudian yang ini ada IR42, kemudian yang paling atas ada beras merah ya. Bagus, singkat aja. Nah, ini yang paling kecil ya. Nah, kemudian nanti kalau mau ngatur hurufnya, jadi bisa diatur per gitu juga boleh, atau mau ngatur seluruhnya. Ini bisa dikecilkan. Ini dikecilkan. Nah, ini. Kalau mau ngatur keseluruhannya juga boleh. Klik kanan, jadi masuk ke format objek. Kemudian ada teks ini optionnya, ini ada teks ini optionnya. Masuk ke sini. Nah, atau untuk mempermudah nanti tinggal bisa diatur itunya ya. Nah, kalau memang mau ini dikecilkan atau dibesarkan, tinggal dipilih seperti ini. Kalau masuk ke home-nya, kemudian ini bisa dikecilkan ya. Nah, termasuk juga mengganti warnanya juga bisa. Kalau mau ganti warnanya, Anda masuk ke sini, ke format ini juga boleh diganti, misalnya warna merah. Nah, langsung ya. Warna hurufnya juga bisa diganti. Oke, masuk ke home, kemudian ini rubah ya. Nah, ya, ini gitu ya. Di warna-warnanya bisa diatur. Nah, ini rubah, masuk ke format dulu ya. Yang di sini juga boleh, jadi di sini ya. Kalau di sini ini pakai ini juga boleh. Ya, di sini warna ini. Nah, bisa ya. Nah, itu. Nah, untuk yang warna backgroundnya ya, anak-anak juga bisa diklik dulu ini ya. Diklik dulu ini, kalau huruf besarin aja. Nah, ini besarin aja ya. Kerjanya nah ini hasil kerjaannya ya.
Jadi kalau anak mau ngisi background itu anak masuk ke fill ini ya, fill ini diklik di pinggirnya dulu ini ya, kemudian masuk ke fill ini ya. Nah itu kemudian insert file, pilih ya gambarnya di mana taruh. Oke, misalnya anak taruh, pilih cari gambar dulu ya, gambar yang di misalnya ada background brush ya, cari gambar brush ya. Oke, nah, kayak ini atau pakai ini juga boleh insert. Nah itu seperti itu ya, background. Nah, gambarnya ini dicari di internet ya. Jadi anak bisa masuk dari sini juga boleh. Jadi caranya dan di background ini hilangkan juga boleh kayak ini ya. Nanti klik kanan masuk ke format ini objek juga boleh kayak ini, pilih ini ya, dia ini ya, kemudian insert ya, atau juga dari sini juga boleh sini ya. Jadi sama juga anak masuk ke ini, ada profile. Nah itu misalnya anak dicari misalnya pakai kayak gini ini, nah, akan berubah ya. Jadi bisa dari sini juga boleh. Kemudian profile, kemudian cari jenis berasnya, gambarnya kayak ini misalnya set. Nah, ya. Nah untuk tabelnya anak juga bisa diisi warna sesuai dengan dia warnanya ya. Masuk ke desain ya, ini shadingnya ya. Ya. Karena warna hurufnya masuk ke sini ya. Nanti ada warna-warnanya boleh, ini kan ada ini fillnya ini boleh, silakan langsung di sini juga boleh ya, atau masuk ke sini juga boleh, sama juga kan. Kalau mau menggunakan yang ini boleh juga ya. Jadi shading juga sama. Nah, dan anak tinggal isi warna ya, warnanya apa silakan ya, warna-warni ya. Dia anak disilakan atur ya. Ini hurufnya juga kalau mau diatur ya, jadi silakan pilih warnanya, nah sini full besar ya, isi warna silakan ya, bawa warnanya ya. Nah kemudian untuk yang membuat quote artnya tinggal di blok aja ini, kalau anak sudah ketik di blok. Nah ya, habis itu anak masuk ingat untuk mengisi quote artnya, insert, kemudian cari quote art ya. Nah jenisnya anak tinggal pilih sendiri ya. Seperti ini. Nah supaya mau di atasnya ya seperti ini, ingat ini sama anak memasukkan gambar ya. Ingat kalau memasukkan gambar ini diperhatikan ini. Oke, cari wrapping text ini ya. Klik format dulu menunya, cari wrapping text, kemudian cari top and button. Nah itu ya, kalau mau tengah-tengah anak bisa geser juga boleh, atau pertahanin juga boleh pakai align center. Nah masalah warna belakangnya anak bisa juga isi langsung boleh kayak ini. Nah gitu ya. Nah kemudian kalau stylenya ya, mau efeknya juga boleh diisi efek ya. Ini ini masuk ke transpose, jadi text effect ya. Nah ini tinggal pilih ya, atau yang ini, atau yang ini silakan. Ya. Nah itu udah. Habis itu anak kalau mau ngisi quote artnya benar, drop cap namanya di depan itu, tinggal di blok ini S-nya drop cap ya, kemudian masuk ke insert ya. Kemudian ada drop cap, drop cap ini ya. Kemudian cari drop capnya ya, yang menggunakan Windows Word 10 Microsoft Word 10 ya. Jadi cari namanya add drop cap ya. Ya. Oke, langsung di sini boleh berubah boleh ya. Kalau mau ngisi atur hurufnya masuk ke drop cap option ini, kemudian jenis hurufnya apa tinggal anak pilih ya, sesuai kesenangan ya.
dengan print. Kemudian nah seperti ini ya. Nah kemudian kalau mau membuat naskah korannya ya, ini blok dulu. Menu bloknya ini jangan lebih ya, dipastikan sampai titik 2-nya di terakhirnya ya, selain dikit nah aja 2-nya ya, itu ya, jangan lewat ya. Setelah di blok seperti ini jangan lewat sampai titik 2-nya. Kemudian masuk ke kolom ya, ke naskah kolom itu ada di dan dulu ke ke layout ya, layout naskah kolom ini ya. Nah itu kalau anak mau berapa kolom ini tinggal pilih sini. Kalau anak mau mengatur mau isi garis ini masuk ke nomor kolom ini, pilih 2. Dan kalau anak mau isi garis ini pilih yang limit ini ya. Kalau sudah, kalau mau ngatur besar kecilnya juga bisa diatur ini jarak ini. Kalau sudah oke. Nah, ini juga bisa digeser. Nah, ya, ini bisa digeser. Nah, itu untuk membuat soalnya itu ya. Kalau Anda mau ngisi bordernya ya, border halaman tuh ya, dari satu ya tinggal masuk ke home-nya ini. Ini ada border ya. Ini. Nah, ini masuk ke border and shading ya. Nah, kemudian cari pink border. Cari pink border, kemudian di bagian bawah ini ada head-nya ya. Untuk head-nya ya, Anda pilih ya. Nah, itu mau senang yang mana, tinggal pilih. Ya. Jadi, kalau dengan soal yang di sana, nah, ini ada terus ke bawah ya. Nah, tinggal Anda pilih ya. Untuk bentuknya ini juga bisa, nah kayak itu ya, oke. Kalau mau ukurannya lebih besar ini geser nah, ya. Kalau ukurannya kecil ini nah, oke nah, ya. Nah itu cara untuk membuat mengerjakan soal yang kemarin ya. Jadi anak-anak kerjakan dulu, dibuat dulu tagnya, setelah itu bisa diatur belakangan ya. Yang jelas ukuran kertasnya ditentukan dulu ya. Kertas ditentukan dulu ya, jadi baru diatur nanti ya. Nah demikian dari Pak Guru ya. Nanti selanjutnya kalau kurang jelas nanti ditanyakan lagi pada saat pertemuan berikutnya ya.